Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Reza Baleviwinata, Sabta Latsar CPNS ke SDN tahun anggaran 2024, penempatan di Jen EBTKE. Di sini saya tergabung dalam angkatan 14 kelompok 2. Pada sore ini saya akan menjelaskan terkait tugas individu agenda 3 terkait manajemen ASN Challenge. Dari definisi, manajemen ASN sendiri adalah cara negara mengelola talenta pelayanan publik dengan sistem merit, berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja agar layanan berintegritas dan berdampak. Landasan utamanya sendiri yaitu Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, yang menegaskan penguatan sistem merit mobilitas talenta, serta kinerja dan integritas. Tugas dan fungsi ASN. Tugas dan fungsi ASN sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik, di mana memiliki tugas yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan. Fungsi yang kedua yaitu pelayanan publik, di mana tugas utamanya yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Lalu fungsi yang ketiga yaitu perekat dan pemersatu bangsa, tugas utamanya yaitu mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Di sini Undang-Undang 20 2023 juga menjelaskan tentang manajemen ASN bahwa peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional dengan prinsip profesional, bebas intervensi politik, serta bersih dari KKN. Ini menjadi landasan operasional dan dalam manajemen ASN, perencana kebutuhan, pengadaan, pengembangan, kompetensi atau karir, kinerja hingga talenta. Manajemen ASN Challenge sendiri dibagi menjadi 8 poin. Yang pertama yaitu dimulai dari perencanaan kebutuhan, lalu pengadaan, selanjutnya penguatan budaya kerja dan citra institusi, selanjutnya pengelolaan kinerja, lalu pengembangan talenta dan karir, selanjutnya pengembangan kompetensi, setelah itu pemberian penghargaan dan pengakuan, dan terakhir pemberhentian. Definisi dan tujuan dari manajemen ASN Challenge ini adalah proses pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen ASN untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses serta pengambilan keputusan, sekaligus mewujudkan ekosistem manajemen ASN yang menyeluruh. Di sini saya mengambil manajemen ASN Challenge yang pengembangan kompetensi, di mana isu positif yang berada di Kementerian SDM yaitu yang pertama, pelatihan atau diklat, jelas, di mana kompetensi dikaitkan dengan mission critical, di mana pada poin-poin penting yaitu perizinan, pengawasan, transisi energi, SPPE, K3, hingga TKDN, yang merupakan poin-poin penting untuk saat ini. Yang kedua yaitu kolaborasi eksternal, di mana memiliki kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi atau industri untuk update teknologi, seperti energi baru terbarukan, carbon market, hingga digital inspection. Yang ketiga yaitu integrasi ke kinerja rencana belajar individu tertaut pada SKP atau IKU, di mana ada praktik on the job atau UJT, learning pada proyek prioritas. Yang keempat yaitu instrumen tersedia, di mana terdapat peta jabatan dan kamus kompetensi, LMS atau e-learning, coaching atau mentoring, sertifikat teknis, biasanya terdapat dalam biologi, migas, minerba, hingga IPB. Isu negatif yang biasa terjadi terkait pengembangan kompetensi yaitu pengukuran dampak lemah, di mana hitung jam atau sertifikat bukan perubahan kinerja. Manajemen talenta belum matang, di mana sukses pipeline jabatan kritikal minim, di mana rotasi tidak selalu mempertimbangkan skill fit. Anggaran dan prioritas, di mana alokasi belajar peserta tidak fokus pada mission critical role, mengakibatkan beban kerja malah menjadi tinggi. Banyak didapati diklat atau pelatihan tidak sesuai dengan tupoksi namun dipaksakan oleh kepegawaian karena terjadi kekosongan dan belum ada yang mengambil. Di mana yang saat ini existing dalam pengembangan kompetensi yaitu daftar mandiri melalui web semul yang terdapat di aplikasi ngantor atau web ngantor. Lalu kedua yaitu dapat pemanggilan peserta bisa melalui nadin yang diteruskan oleh atasan. Yang ketiga yaitu pelatihan rutin yang sudah direncanakan oleh kepegawaian yang kita tidak dapat memilih. Jadi gimana Pak?
Inovasi yang dapat dilakukan yang pertama yaitu agar dilakukan perencanaan pemetaan kebutuhan yang lebih matang oleh kepegawaian, di mana sesuai dengan tupoksi dan bisa diimplementasikan dalam perbaikan di lingkungan kerja. Yang kedua yaitu pelatihan yang sudah diselesaikan agar tidak dapat diambil kembali, karena terdapat kasus yang bisa ambil 2 kali dengan pelatihan yang sama. Jadi beliau hanya ingin mengambil, namun tidak secara maksimal untuk melaksanakannya. Yang ketiga yaitu agar pelatihan sejatinya dilakukan secara offline. Karena mengingat jika online tidak menggambarkan sisi sebuah pelatihan dan besar kemungkinan terjadi banyak kecurangan. Mungkin itu saya sekian dan saya Reza Palminata, peserta pelajar CPNS dari kelompok 2 Angkatan 14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.